Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas hidup terasa berbeda. Hari-hari mungkin lebih tenang, tetapi juga menghadirkan banyak perenungan tentang masa lalu, tentang hari ini, dan tentang masa depan yang semakin dekat. Dan dalam diam, mungkin hati pernah bertanya, apa yang sebenarnya paling penting untuk menjaga hidup tetap tenang di usia ini? Selama ini, kita mungkin berpikir bahwa aset adalah sesuatu yang terlihat, rumah, uang, atau harta benda. Semua itu memang penting. Namun seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari bahwa ada hal lain yang jauh lebih berharga. Hal yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat menentukan bagaimana kita menjalani hari-hari dengan damai. Ada seorang bapak bernama Pak Hasan, usia 72 tahun. Ia memiliki rumah yang cukup, tabungan yang cukup, tetapi tetap merasa ada yang kosong. Ia sering duduk sendiri, memikirkan banyak hal, dan merasa hidupnya tidak setenang yang ia bayangkan. Hingga suatu hari, ia mulai memahami bahwa ketenangan hidup tidak hanya datang dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang dirasakan di dalam hati. Saya ingin tahu, Bapak dan Ibu, saat ini tinggal di mana? Apakah di Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, atau kota lainnya? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Kita di sini seperti duduk bersama, saling berbagi cerita, saling menguatkan. Karena mungkin perjalanan kita tidak jauh berbeda. Jika kita hanya mengandalkan aset yang terlihat, hidup bisa terasa kurang lengkap. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan materi. Dari situlah muncul perasaan yang sangat halus. Perasaan seolah-olah kita memiliki segalanya, tetapi belum sepenuhnya merasa tenang. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, ada 3 aset utama yang benar-benar bisa menyelamatkan hidup di usia senja. Aset ini tidak selalu dibicarakan, tetapi dampaknya sangat besar. Dan melalui perjalanan ini, kita akan memahami bersama apa saja 3 aset tersebut, dan bagaimana kita bisa menjaganya agar hidup tetap bermakna hingga akhir usia. Bapak dan Ibu, aset pertama yang sering kita anggap biasa, tetapi sebenarnya sangat menentukan adalah kesehatan tubuh. Di usia muda, kita mungkin tidak terlalu memikirkannya. Kita bekerja, beraktivitas, dan merasa tubuh selalu kuat. Namun di usia 60 plus, kita mulai menyadari satu hal penting. Tanpa kesehatan, semua yang kita miliki terasa kurang berarti. Perasaan ini bukan untuk menakut-nakuti, ini juga bukan untuk membuat kita khawatir berlebihan. Justru ini adalah bentuk kesadaran yang lebih dalam. Kita mulai memahami bahwa tubuh bukan hanya alat untuk beraktivitas, tetapi tempat kita menjalani kehidupan. Ketika tubuh terasa ringan, hati pun ikut tenang. Sebaliknya, ketika tubuh sering sakit, pikiran pun ikut terbebani. Ada seorang ibu bernama Bu Rina, usia 67 tahun. Ia memiliki keluarga yang baik dan kondisi ekonomi yang cukup. Namun ia sering merasa lelah, mudah sakit, dan tidak lagi bisa menikmati hal-hal sederhana. Hingga suatu hari, ia mulai memperhatikan kesehatannya, berjalan pagi, menjaga pola makan, dan rutin memeriksakan diri. Perlahan, hidupnya berubah. Ia merasa lebih segar, lebih ringan, dan lebih bahagia. Jika kesehatan diabaikan, dampaknya bisa sangat besar. Kita mungkin memiliki banyak hal, tetapi tidak bisa menikmatinya. Dari situlah muncul perasaan yang tidak nyaman. Perasaan seolah-olah hidup berjalan, tetapi kita tidak benar-benar menjalaninya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mempengaruhi banyak hal, emosi, hubungan, bahkan semangat hidup. Kita menjadi lebih mudah lelah, lebih sensitif, dan lebih sulit menikmati hari-hari yang ada. Dan perlahan, muncul perasaan seolah-olah hidup menjadi berat. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan bukan sesuatu yang rumit. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang merawat tubuh dengan penuh kesadaran. Makan dengan cukup, bergerak dengan ringan, dan beristirahat dengan baik. Karena ketika tubuh sehat, kita memiliki kekuatan untuk menjalani hidup dengan lebih tenang. Dan disitulah, aset pertama ini benar-benar terasa. Sebagai penyelamat yang sering kita lupakan, Bapak dan Ibu, aset kedua yang sering tidak terlihat, tetapi sangat menentukan adalah ketenangan hati. Di usia muda, kita mungkin sibuk mengejar banyak hal, pekerjaan, tanggung jawab, dan pencapaian. Namun di usia 60 plus, kita mulai menyadari bahwa yang paling dicari bukan lagi banyaknya hal yang dimiliki, tetapi rasa tenang saat menjalaninya. Perasaan ini bukan berarti kita tidak lagi peduli pada kehidupan. Ini juga bukan tanda menyerah.
Justru ini adalah bentuk kedewasaan yang lebih dalam, kemampuan untuk menerima, memahami, dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi bisa kita kendalikan. Ketenangan hati bukan datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam. Ada seorang bapak bernama Pak Rahmat, usia 73 tahun. Ia dulu sering memikirkan banyak hal tentang anak, tentang masa lalu, bahkan tentang hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Hidupnya terasa penuh, tetapi tidak tenang. Hingga suatu hari, ia mulai belajar melepaskan. Tidak semua harus dipikirkan, tidak semua harus diatur. Perlahan, hatinya menjadi lebih ringan. Jika ketenangan hati tidak dijaga, hidup bisa terasa melelahkan meskipun tidak banyak aktivitas. Pikiran terus berjalan, hati terasa penuh, dan hari-hari terasa berat. Dari situlah muncul perasaan yang sangat halus. Perasaan seolah-olah kita tidak benar-benar beristirahat meskipun waktu terus berjalan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan dan hubungan dengan orang lain. Kita menjadi lebih mudah cemas, lebih sensitif, dan sulit menikmati kebersamaan. Dan perlahan, muncul perasaan seolah-olah hidup kehilangan keseimbangannya. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, ketenangan hati bisa dilatih dan dijaga. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang menerima apa yang ada, mensyukuri yang dimiliki, dan melepaskan yang tidak perlu. Kadang dengan memperbanyak doa, mendekatkan diri pada Tuhan, atau sekadar menikmati waktu dengan tenang, hati bisa menjadi damai. Dan disitulah, aset kedua ini terasa sangat berharga, karena ia menjaga kita tetap kuat dari dalam. Bapak dan Ibu, aset ketiga yang sering tidak kita sadari, tetapi sangat menentukan adalah hubungan yang hangat dengan orang-orang terdekat. Di usia muda, kita mungkin sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab. Namun di usia 60 plus, kita mulai merasakan bahwa yang paling berarti bukan lagi kesibukan, tetapi siapa yang ada di samping kita saat hari-hari berjalan lebih tenang. Perasaan ini bukan berarti kita bergantung pada orang lain. Ini juga bukan tanda kelemahan. Justru ini adalah kebutuhan hati yang paling manusiawi, untuk merasa ditemani, dihargai, dan dipahami. Kita tidak membutuhkan banyak orang, cukup beberapa yang benar-benar tulus. Ada seorang ibu bernama Bu Sulastri, usia 71 tahun. Ia memiliki cukup harta, kesehatan yang masih terjaga, tetapi jarang berkomunikasi dengan anak-anaknya. Hubungan terasa kaku, percakapan terasa singkat. Hingga suatu hari, ia mulai membuka diri, menyapa lebih dulu, mendengarkan lebih banyak dan mengurangi keluhan. Perlahan, hubungan itu kembali hangat. Jika hubungan tidak dijaga, hidup bisa terasa sepi meskipun tidak sendiri. Kita memiliki orang-orang di sekitar, tetapi tidak merasa dekat. Dari situlah muncul perasaan yang sangat sunyi. Perasaan seolah-olah kita hadir, tetapi tidak benar-benar terhubung. Jika dibiarkan, dampaknya bisa menyentuh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kita menjadi lebih mudah merasa kosong, lebih sensitif, dan lebih sulit menikmati kebersamaan. Dan perlahan, muncul perasaan seolah-olah hidup kehilangan kehangatannya. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, hubungan yang hangat tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibangun dengan perhatian kecil yang tulus. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang menjaga komunikasi, menghargai, dan memahami. Kadang dengan satu kalimat sederhana seperti, "Apa kabar hari ini?" kita membuka ruang yang sangat berarti. Dan disitulah aset ketiga ini menjadi sangat penting, karena ia menjaga hati tetap hidup dan tidak merasa sendiri. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami tiga aset utama, kesehatan, ketenangan hati, dan hubungan yang hangat, ada satu hal penting yang perlu kita sadari. Ketiga aset ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung, saling mempengaruhi, dan saling menguatkan. Dan dalam diam, mungkin hati mulai bertanya, bagaimana jika salah satunya mulai berkurang? Perasaan ini bukan untuk membuat kita khawatir. Ini juga bukan tanda bahwa hidup kita kurang. Justru ini adalah panggilan untuk lebih sadar bahwa menjaga ketiganya bukan sesuatu yang bisa ditunda. Karena ketika satu mulai melemah, yang lain pun bisa ikut terpengaruh. Ada seorang bapak bernama Pak Junaedi, usia 74 tahun. Awalnya, ia hanya mengalami sedikit gangguan kesehatan. Namun karena tidak dijaga, ia menjadi lebih mudah lelah. Dari situ, ia mulai jarang berinteraksi dengan orang lain. Perlahan, hatinya pun menjadi lebih gelisah. Ia tidak menyadari bahwa satu hal kecil telah mempengaruhi keseluruhan hidupnya. Jika kita tidak menjaga keseimbangan ini, hidup bisa terasa berubah tanpa kita sadari. Dari situlah muncul perasaan yang halus, perasaan seolah-olah sesuatu hilang.
tetapi sulit dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jika dibiarkan, ketidakseimbangan ini bisa membuat hari-hari terasa lebih berat. Kita mungkin tetap menjalani rutinitas, tetapi tidak lagi merasakan ketenangan yang utuh. Dan perlahan, muncul perasaan seolah-olah hidup tidak lagi sehangat dulu. Namun sebenarnya Bapak dan Ibu, menjaga 3 aset ini tidak harus dengan cara besar. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang konsistensi dalam hal kecil, menjaga tubuh, menenangkan pikiran, dan merawat hubungan. Karena ketika ketiganya berjalan bersama, hidup terasa lebih utuh. Dan disitulah kita benar-benar merasakan bahwa kita masih memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk dijaga setiap hari. Bapak dan Ibu, setelah memahami bahwa 3 aset ini saling terhubung, ada satu hal yang sering terjadi tanpa kita sadari. Kita mengetahui pentingnya, tetapi menunda untuk menjaganya. Kita berkata, nanti saja, atau masih bisa nanti. Padahal dalam diam, waktu terus berjalan. Dan mungkin hati pernah berbisik, kenapa saya tidak mulai lebih awal? Perasaan seperti ini bukan untuk disesali. Ini juga bukan untuk menyalahkan diri sendiri. Justru ini adalah momen kesadaran bahwa selama kita masih diberi waktu, kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menjaga apa yang penting. Ada seorang ibu bernama Bu Farida, usia 68 tahun. Ia dulu sering mengabaikan kesehatannya, jarang berkomunikasi dengan anak, dan mudah cemas memikirkan hal-hal kecil. Namun suatu hari, ia memutuskan untuk berubah. Ia mulai berjalan pagi, lebih sering menyapa anaknya, dan belajar menenangkan pikirannya. Perlahan, hidupnya terasa berbeda, lebih ringan, lebih hangat. Jika kita terus menunda, perubahan tidak akan pernah benar-benar terjadi. Kita tahu apa yang penting, tetapi tidak melakukannya. Dari situlah muncul perasaan yang tidak nyaman. Perasaan seolah-olah kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya bisa kita jaga. Jika dibiarkan, kebiasaan menunda ini bisa membuat hidup terasa stagnan. Kita ingin lebih baik, tetapi tidak bergerak. Dan perlahan, muncul perasaan seolah-olah waktu berjalan lebih cepat dari usaha kita. Namun sebenarnya Bapak dan Ibu, perubahan tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang memulai dari sekarang, dari hal kecil, dari langkah sederhana. Karena ketika kita mulai, sekecil apapun itu, kita sedang membuka jalan menuju hidup yang lebih tenang. Dan disitulah, 3 aset ini mulai terasa nyata. Bukan hanya dipahami, tetapi benar-benar dijalani. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering terjadi ketika kita mulai berubah. Kita berharap hasilnya cepat terlihat. Kita ingin segera merasa lebih sehat, lebih tenang, dan lebih dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Namun dalam diam, proses itu membutuhkan waktu, dan mungkin hati pernah berkata, kenapa perubahan ini terasa lambat? Perasaan seperti ini sangat wajar. Ini bukan tanda bahwa usaha kita sia-sia. Ini juga bukan berarti kita gagal. Justru ini adalah bagian dari perjalanan, bahwa setiap perubahan yang berarti memang membutuhkan kesabaran. Seperti tubuh yang butuh waktu untuk pulih, hati pun butuh waktu untuk menjadi tenang. Ada seorang bapak bernama Pak Ridwan, usia 71 tahun. Ia mulai menjaga kesehatannya dengan berjalan setiap pagi. Tetapi dalam beberapa minggu, ia belum merasakan perubahan besar. Ia hampir menyerah. Namun ia memilih untuk tetap melanjutkan. Beberapa bulan kemudian ia merasa tubuhnya lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak, dan pikirannya lebih jernih. Jika kita terlalu fokus pada hasil yang cepat, kita bisa kehilangan semangat di tengah jalan. Kita merasa usaha kita tidak berarti, padahal perubahan sedang berlangsung perlahan. Dari situlah muncul perasaan ragu, perasaan seolah-olah usaha kita tidak membawa hasil. Jika dibiarkan, kita bisa kembali ke kebiasaan lama. Kita berhenti mencoba, berhenti menjaga, dan berhenti berharap. Dan perlahan muncul perasaan seolah-olah hidup tidak berubah, padahal kesempatan untuk berubah sebenarnya masih ada. Namun sebenarnya Bapak dan Ibu, perubahan yang paling kuat adalah perubahan yang konsisten, bukan yang cepat. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang kesabaran, menjalani proses tanpa terburu-buru. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi kekuatan besar di kemudian hari. Dan disitulah, 3 aset ini tumbuh perlahan, menjadi bagian dari hidup yang benar-benar menyelamatkan. Bapak dan Ibu, dalam perjalanan menjaga 3 aset ini,
Ada satu hal yang sering terlupakan, mensyukuri apa yang sudah kita miliki saat ini. Kita terlalu fokus pada apa yang belum sempurna, sehingga lupa melihat bahwa banyak hal sebenarnya masih ada dan masih bisa kita nikmati. Dan dalam diam, mungkin hati pernah berkata, kenapa saya lebih sering melihat kekurangan daripada yang sudah ada? Perasaan seperti ini bukan karena kita tidak bersyukur, ini juga bukan karena hidup kita kurang. Justru karena kita terbiasa berpikir jauh, kita sering lupa berhenti sejenak untuk merasakan apa yang ada hari ini. Padahal, rasa syukur adalah bagian penting dari ketenangan hati. Ada seorang ibu bernama Bu Lestari, usia 69 tahun. Ia sering merasa hidupnya kurang, kesehatan tidak sekuat dulu, anak tidak selalu ada, dan hari terasa sepi. Namun suatu hari, ia mulai mengubah cara pandangnya. Ia mensyukuri tubuhnya yang masih bisa berjalan, rumah yang masih bisa ditempati, dan anak yang masih menghubunginya. Perlahan, hatinya menjadi lebih tenang. Jika kita tidak melatih rasa syukur, hidup bisa terasa kurang meskipun sebenarnya cukup. Kita melihat apa yang hilang, bukan apa yang masih ada. Dari situlah muncul perasaan yang halus, perasaan seolah-olah hidup tidak pernah benar-benar memuaskan. Jika dibiarkan, kita bisa terus merasa kurang tanpa henti. Padahal, apa yang kita miliki saat ini mungkin adalah impian kita di masa lalu. Dan perlahan, muncul perasaan seolah-olah kebahagiaan itu selalu jauh dari jangkauan. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, rasa syukur adalah kunci untuk menjaga ketenangan hati. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang melihat dengan hati yang lebih lembut, menghargai hal kecil, menikmati momen sederhana. Kadang hanya dengan duduk tenang, merasakan udara pagi, atau berbicara dengan orang terdekat, kita sudah memiliki banyak hal untuk disyukuri. Dan disitulah, 3 aset ini terasa semakin kuat, karena kita menjaganya dengan hati yang penuh penerimaan. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami semua ini, ada satu hal yang perlahan menjadi jelas bahwa hidup di usia senja bukan tentang menambah, tetapi tentang menjaga. Kita tidak lagi mengejar banyak hal seperti dulu, tetapi lebih memilih merawat apa yang sudah ada. Dan dalam diam, mungkin hati mulai berkata, saya ingin menjalani sisa hidup ini dengan lebih tenang dan bermakna. Perasaan seperti ini bukan tanda bahwa kita berhenti berkembang. Ini juga bukan berarti hidup menjadi lebih sempit. Justru ini adalah fase kehidupan yang paling jujur, di mana kita mulai mengenal apa yang benar-benar penting dan apa yang bisa dilepaskan dengan lapang. Ada seorang bapak bernama Pak Yusuf, usia 75 tahun. Dulu ia selalu sibuk memikirkan banyak hal, masa depan, pekerjaan, bahkan hal-hal kecil yang tidak perlu. Namun kini, ia memilih hidup lebih sederhana. Ia menjaga kesehatannya, menenangkan pikirannya, dan mempererat hubungannya dengan keluarga. Ia merasa hidupnya lebih ringan, meskipun tidak banyak yang berubah secara luar. Jika kita memahami hal ini, hidup bisa terasa lebih damai. Kita tidak lagi merasa harus memiliki segalanya, tetapi cukup menjaga yang sudah kita miliki. Dari situlah muncul perasaan yang sangat menenangkan, perasaan bahwa hidup tetap berarti, meskipun berjalan lebih perlahan. Jika tidak disadari, kita bisa terus merasa kurang, terus ingin lebih, tanpa pernah merasa cukup. Padahal di usia ini, ketenangan jauh lebih berharga daripada segala sesuatu yang dulu kita kejar. Dan perlahan muncul perasaan seolah-olah kita menemukan kembali makna hidup yang sebenarnya. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, 3 aset ini adalah fondasi kehidupan di usia senja. Kesehatan, ketenangan hati, dan hubungan yang hangat. Di usia 60+, kebijaksanaan adalah tentang merawat ketiganya dengan penuh kesadaran. Karena ketika ketiganya terjaga, hidup tidak hanya berjalan, tetapi terasa damai dan bermakna hingga akhir usia. Bapak dan Ibu, setelah kita berjalan bersama hingga akhir perjalanan ini, mungkin hati mulai memahami satu hal yang sangat sederhana namun dalam, bahwa hidup yang tenang tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, tetapi oleh bagaimana kita menjaga apa yang benar-benar penting. Dan dalam diam, mungkin hati berkata, saya ingin menjalani sisa waktu ini dengan damai. Selama perjalanan ini, kita telah melihat 3 aset utama yang benar-benar menyelamatkan hidup di usia senja, kesehatan tubuh, ketenangan hati, dan hubungan yang hangat. Ketiganya bukan sesuatu yang datang begitu saja, tetapi sesuatu yang perlu dijaga dengan kesadaran dan ketulusan. Kita juga belajar bahwa perubahan tidak harus besar untuk bermakna. Hal-hal kecil, berjalan pagi, berbicara dengan lembut, mensyukuri yang ada, bisa menjadi fondasi kehidupan yang lebih tenang.
Kedamaian tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena masalah yang besar, tetapi karena kita lupa menjaga hal-hal sederhana. Kita ingin lebih banyak, tetapi lupa merawat yang sudah ada. Dari situlah muncul perasaan yang halus, perasaan seolah-olah hidup kurang, padahal sebenarnya cukup. Namun sebenarnya Bapak dan Ibu, hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan sadar. Di usia 60 plus, kebijaksanaan bukan lagi tentang mencari tetapi tentang merawat. Kita tidak perlu mengejar terlalu jauh, cukup menjaga apa yang sudah ada dengan hati yang tenang. Mari kita jalani hari-hari ini dengan lebih lembut, merawat tubuh, menenangkan hati, dan menjaga hubungan. Jika cerita ini terasa dekat di hati, tetaplah bersama di sini dengan menekan tombol subscribe. Bukan sekadar mengikuti, tetapi agar kita bisa terus saling menguatkan, saling belajar, dan menjadi teman perjalanan dalam menjalani usia senja dengan penuh ketenangan dan makna.